Om Swastiastu teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Nimade Krisdiani Dwi Susanti, mahasiswi semester 5 dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi program studi D4 Keuangan dan Perbankan. Dari official YouTube channel saya akan mereview bab 6 tentang hukum perburuhan. Berikut penjelasannya untuk kalian. Sebelumnya, jangan lupa pencet tombol like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Happy watching! Masuk di pembahasan pertama, yaitu beberapa istilah hukum perburuhan. Apa saja? Yang pertama, buruh. Sering dipakai sebagai sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Buruh sejak dulu diidentikan dengan pekerjaan kasar, pendidikan rendah, dan penghasilan yang rendah pula menurut Budiono. Selanjutnya, kita akan membahas masih di beberapa istilah hukum perburuhan. Yang kedua, yaitu pekerja. Pekerja memiliki pengertian sangat luas, yakni setiap orang yang melakukan pekerjaan baik di dalam hubungan kerja maupun swapekerja. Lalu yang ketiga, yaitu karyawan, yakni orang yang berkarya atau bekerja yang lebih diidentikan pada pekerjaan non-fisik, sifat pekerjaannya halus atau tidak kotor. Contohnya karyawan bank dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas masih di beberapa istilah hukum perburuhan. Yang keempat, yaitu pegawai. Adalah setiap orang yang bekerja pada pemerintahan, yakni pegawai negeri. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Lalu yang kelima, yaitu kuli, adalah orang yang bekerja dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Sifatnya diidentikan sebagai pekerja honorer, pekerja borongan, pekerja harian, dan pekerjaan kasar pula. Selanjutnya kita akan membahas masih di beberapa istilah hukum perburuhan. Yang keenam, yaitu tenaga kerja. Istilah tenaga kerja yang mengandung pengertian lebih luas lagi meliputi pejabat negara, pegawai negeri sipil atau militer, pengusaha, buruh, swapekerja, penganggur, dan lain-lain. Yang ketujuh, yaitu majikan atau pengusaha, adalah orang, persekutuan, atau badan hukum yang memiliki perusahaan, menjalankan perusahaan, dan memberi perintah kepada para pekerjanya. Jadi, itulah pembahasan singkat tentang beberapa istilah hukum perburuhan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum ketenagakerjaan. Istilah hukum ketenagakerjaan lebih tepat dibanding dengan istilah hukum perburuhan. Ada berbagai macam pendapat para ahli tentang pengertian hukum ketenagakerjaan. Salah satunya yaitu menurut Soetikno dalam Asikin, menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan di bawah perintah atau pimpinan orang lain, dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut. Jadi itulah pembahasan singkat tentang hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang asas hukum ketenagakerjaan. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi dan asas adil dan merata. Jadi itulah pembahasan singkat tentang asas hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan hukum ketenagakerjaan. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Jadi, itulah pembahasan singkat tentang tujuan hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, hukum ketenagakerjaan bersifat privat atau perdata. Yang kedua, hukum ketenagakerjaan bersifat publik. Yang ketiga, hukum ketenagakerjaan bersifat imperatif atau hukum memaksa. Yang keempat, hukum ketenagakerjaan bersifat fakultatif atau hukum yang mengatur atau melengkapi. Jadi, itulah pembahasan singkat tentang sifat hukum ketenagakerjaan.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengaturan operasional hukum ketenagakerjaan menurut Oesman. Pengaturan operasional hukum ketenagakerjaan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, mengatur masa sebelum bekerja atau pre-employment, yang kedua, mengatur masa selama bekerja atau dari employment, yang ketiga, mengatur masa setelah bekerja atau post-employment. Jadi, itulah pembahasan singkat tentang pengaturan operasional hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan kerja dan hubungan industrial. Hal pokok yang termasuk ke dalam hubungan kerja dan hubungan industrial yaitu yang pertama, hubungan kerja, yang kedua, unsur hubungan kerja, yang ketiga, kewajiban para pihak menurut KUHP, yang keempat, kewajiban pekerja atau buruh, yang kelima, kewajiban pengusaha. Jadi, itulah pembahasan singkat tentang hubungan kerja dan hubungan industrial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perjanjian kerja. Perjanjian kerja menurut pasal 1601.a KUHP ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu yaitu buruh mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain yaitu majikan dengan upah selama waktu tertentu. Lalu menurut Samad berpendapat bahwa perjanjian kerja ialah suatu perjanjian di mana seseorang mengikatkan diri untuk bekerja pada orang lain dengan menerima imbalan berupa upah sesuai dengan syarat-syarat yang dijanjikan atau disetujui bersama. Jadi itulah pembahasan singkat tentang perjanjian kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang perlindungan tenaga kerja. Lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi yang pertama, perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha, yang kedua, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, yang ketiga, perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, dan yang keempat, perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Jadi, itulah pembahasan singkat tentang perlindungan tenaga kerja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang program jaminan sosial tenaga kerja menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Jaminan sosial adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Jadi, itulah pembahasan singkat tentang program jaminan sosial tenaga kerja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemutusan hubungan kerja dan hak-hak pekerja atau buruh. Menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Selanjutnya, pembahasan terakhir masih di pemutusan hubungan kerja dan hak-hak pekerja atau buruh mengenai jenis pemutusan hubungan kerja atau PHK. Secara teoritis terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, PHK demi hukum, yang kedua, PHK oleh pengadilan, yang ketiga, PHK oleh pekerja atau buruh, dan yang keempat, PHK oleh pengusaha. Jadi, itulah pembahasan singkat dan terakhir di video ini tentang pemutusan hubungan kerja dan hak-hak pekerja atau buruh. Baik, itulah review singkat bab 6 tentang hukum perburuhan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di bab berikutnya. Om Swastiastu.